Inilah bumi, planet yang kita sebut rumah. Namun, selama beberapa dekade terakhir, bumi kita terus saja mengalami perubahan. Sejak zaman industri dimulai, manusia terus saja melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca ke atmosfer kita. Akibatnya, suhu bumi kita pun terus mengalami peningkatan. Apa sih artinya kenaikan suhu 2 derajat Celcius bagi bumi kita? Kenaikan suhu 2 derajat Celcius mungkin terdengar sepele, tetapi ini memiliki dampak yang sangat serius. Kenaikan suhu tersebut dapat memicu perubahan iklim yang ekstrim. Kita akan melihat lebih banyak badai, banjir, dan kekeringan yang parah. Ekosistem bumi pun akan terancam seiring dengan hilangnya spesies beberapa makhluk hidup. Keanekaragaman hayati kita pun akan terganggu. Kenaikan suhu 2 derajat Celcius juga berarti menyebabkan kenaikan permukaan air laut secara signifikan, yang artinya kota-kota di pesisir pantai dan pulau-pulau mungkin mengalami ancaman tenggelam. Artinya, masa depan kita dipertanyakan. Kenaikan suhu 2 derajat Celcius bukanlah akhir dari cerita kita, tetapi ini merupakan permulaan. Sudah saatnya untuk kita bertindak, dan saatnya untuk menjaga bumi kita bersama-sama. Untuk mengatasi perubahan iklim, tindakan global dan lokal segera diperlukan termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca, agar tindakan mendesak dapat diimplementasikan di seluruh dunia. Di tengah ketidakpastian ini, muncul satu titik terang dengan lahirnya kesepakatan global yang membawa harapan bagi planet kita. Perjanjian Paris yang merupakan tonggak penting dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Perjanjian ini ditandatangani oleh negara-negara di seluruh dunia dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius di atas level pra-industri. Perjanjian Paris bukan hanya sebuah kesepakatan, melainkan adalah tekad bersama untuk bertindak karena kita semua bertanggung jawab untuk menjaga bumi sebagai rumah kita. Dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi dampak perubahan iklim, Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan Perjanjian Paris. Perjanjian ini yang disepakati pada konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Langkah pertama dalam implementasi Perjanjian Paris adalah mengidentifikasi sumber-sumber utama emisi gas rumah kaca di Indonesia. Sektor energi, pertanian, dan deforestasi telah menjadi sorotan dan pemerintah telah berusaha untuk mengurangi dampak negatif dari sektor-sektor ini. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain: 1. Peningkatan penggunaan energi terbarukan. Indonesia telah meningkatkan investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, yang merupakan salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca. 2. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Deforestasi telah menjadi salah satu penyebab utama emisi gas rumah kaca di Indonesia. Pemerintah telah berupaya untuk mengendalikan deforestasi ilegal dan meningkatkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. 3. Peningkatan efisiensi energi. Upaya juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor, termasuk transportasi dan industri. Selain tindakan dalam negeri, Indonesia juga berpartisipasi dalam kerjasama internasional dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Kerjasama ini termasuk transfer teknologi dan dukungan keuangan dari negara-negara maju. Meskipun banyak tantangan yang harus diatasi,
Implementasi Perjanjian Paris merupakan langkah positif dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat Indonesia bekerja sama untuk menjadi target-target pengurangan emisi yang telah ditetapkan, dengan harapan dapat memitigasi dampak perubahan iklim yang semakin parah di tanah air. Nah, berikut ini merupakan contoh peraturan di Indonesia yang sejalan dengan Perjanjian Paris. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang baku mutu emisi bahan-bahan berbahaya dan beracun atau B3. Peraturan ini mengatur baku mutu emisi bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh berbagai sektor industri. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Peraturan ini mengatur baku mutu emisi air untuk berbagai jenis industri. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara. Peraturan ini mengatur baku mutu emisi udara yang dihasilkan oleh berbagai industri, yang mencakup persyaratan untuk pengendalian polusi udara, pemantauan kualitas udara, dan tindakan yang harus diambil untuk mematuhi standar emisi. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan izin usaha berbasis elektronik. Peraturan ini mengatur izin usaha industri, termasuk persyaratan baku mutu emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam proses perizinannya. Yang kelima, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 261 Tahun 2018 tentang baku mutu emisi bagi kegiatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan, dan pemasaran hasil penangkapan ikan. Secara keseluruhan, implementasi dari peraturan-peraturan ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan memberikan lingkungan yang hidup bersih, kesehatan yang lebih baik, dan keberlanjutan jangka panjangnya. Namun penting untuk diingat bahwa dampak-dampak ini akan terasa dalam jangka panjang dan akan memerlukan kerja keras dan komitmen yang berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Di tengah tantangan perubahan iklim ini, kita semua memiliki peran penting dalam melindungi bumi kita. Tidak peduli seberapa kecil tindakan kita, karena setiap langkah kecil bisa membuat perubahan yang besar. Langkah awal yang dapat kita lakukan sebagai individu adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Cobalah untuk berkendara lebih sedikit, berbagi kendaraan, atau beralih ke transportasi yang berkelanjutan. Mematikan lampu ketika tidak diperlukan dan hemat air di rumah juga merupakan langkah yang bijaksana untuk menghemat energi. Selain itu, kita juga dapat mengurangi sampah dengan mendaur ulang, kompos, dan menghindari produk sekali pakai. Tindakan individu dari kita, ketika digabungkan, bisa mengubah dunia bersama. Kita akan menjalani perjalanan yang mendesak untuk masa depan yang berkelanjutan.